بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Suatu ketika Al-Imam Abu Hanifah ditanya makna istawa, beliau menjawab, barang siapa berkata, saya tidak tahu apakah Allah berada di langit atau berada di bumi, maka ia telah menjadi kafir. Orang yang berkata demikian dihukumi kafir oleh Al-Imam Abu Hanifah, oleh karena perkataan semacam itu memberikan pemahaman bahwa Allah bertempat. Dan barang siapa berkeyakinan bahwa Allah bertempat, maka ia seorang musyabbih, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Dan orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya maka ia telah keluar dari Islam. Ada penyimpangan, atau distorsi, yang harus kita waspadai terkait dengan perkataan Al-Imam Abu Hanifah di atas, yaitu pernyataan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, murid Ibnu Taimiyah ini banyak membuat kontroversi dan melakukan kedustaan, sama seperti yang biasa dilakukan gurunya sendiri, yang ia nisbatkan kepada Al-Imam Abu Hanifah. Dalam beberapa bait syair yang dikenal dengan Nunyah Ibnul Qayyim, Ibnul Qayyim menuliskan sebagai berikut. Demikian telah dinyatakan oleh Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man Ibnu Sabit, juga oleh Al-Imam Yakub Ibnu Ibrahim Al-Ansori. Adapun lafaz-lafaznya berasal dari pernyataan Al-Imam Abu Hanifah, bahwa orang yang tidak mau menetapkan Allah berada di arasy-Nya, dan bahwa dia di atas langit serta di atas segala tempat. Demikian pula orang yang tidak mau mengakui bahwa Allah berada di atas arasy, di mana perkara tersebut tidak tersembunyi dari setiap getaran hati manusia. Maka itulah orang yang tidak diragukan lagi dalam pengkafirannya. Inilah pernyataan yang telah disampaikan oleh imam masa sekarang, maksudnya adalah gurunya sendiri, yaitu Ibnu Taimiyah. Inilah pernyataan yang telah tertulis dalam kitab Al-Fiqhul Akbar, karya Al-Imam Abu Hanifah, di mana kitab tersebut telah memiliki banyak penjelasannya. Apa yang ditulis oleh Ibnul Qayyim dalam untaian bait-bait syair di atas, tidak lain hanya untuk mempropagandakan akidah tasybih yang ia yakininya. Ibnul Qayyim sama persis dengan gurunya sendiri, yaitu Ibnu Taimiyah, memiliki keyakinan bahwa Allah bersemayam atau bertempat di atas arasy. Pernyataan Ibnul Qayyim di atas bahwa keyakinan tersebut adalah akidah Al-Imam Abu Hanifah, adalah kebohongan belaka. Kita yakin sepenuhnya, bahwa Al-Imam Abu Hanifah adalah seorang ahli tauhid, mensucikan Allah dari keserupaan dengan makhluknya. Bukti kuat untuk itu mari kita lihat karya-karya Al-Imam Abu Hanifah sendiri, seperti Al-Fiqhul Akbar, Al-Wasiyah, atau lainnya. Dalam karya-karya tersebut terdapat banyak ungkapan beliau menjelaskan, bahwa Allah sama sekali tidak menyerupai makhluknya, dia tidak membutuhkan kepada tempat atau arasy, karena arasy adalah makhluk Allah sendiri. Dan mustahil Allah membutuhkan kepada makhluknya. Sesungguhnya memang seorang yang tidak memiliki senjata argumen, ia akan berkata apapun untuk menguatkan keyakinan yang ia milikinya, termasuk melakukan kebohongan-kebohongan kepada para ulama terkemuka. Inilah tradisi ahli bid'ah untuk menguatkan bid'ah-bid'ah mereka. Dengan sangat ringan mereka akan berkata, Al-Imam Malik berkata demikian, atau Al-Imam Abu Hanifah berkata demikian, dan seterusnya. Padahal perkataan-perkataan mereka adalah dusta belaka dan bohong besar. Di antara bukti Abu Hanifah berkeyakinan Allah ada tanpa tempat. Dalam Al-Fiqhul Akbar, halaman 11-12, Al-Imam Abu Hanifah menuliskan sebagai berikut. Dan sesungguhnya Allah itu satu bukan dari segi hitungan, tapi dari segi bahwa tidak ada sekutu baginya. Dia tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, tidak ada suatu apapun yang menyerupainya. Dia bukan benda, dan tidak disifati dengan sifat-sifat benda. Dia tidak memiliki batasan, artinya bukan benda, dia tidak memiliki keserupaan, dia tidak ada yang dapat menentangnya, dia tidak ada yang sama dengannya, dia tidak menyerupai suatu apapun dari makhluknya, dan tidak ada suatu apapun dari makhluknya yang menyerupainya. Masih dalam Al-Fiqhul Akbar, halaman 41-42, Al-Imam Abu Hanifah juga menuliskan sebagai berikut. Dan kelak orang-orang mukmin di surga nanti akan melihat Allah dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka melihatnya tanpa adanya keserupaan, tasybih, tanpa sifat-sifat benda, kaifiyah, tanpa bentuk, kamiyah, serta tanpa adanya jarak antara Allah dan orang-orang mukmin tersebut. Pernyataan Al-Imam Abu Hanifah ini sangat jelas dalam menetapkan kesucian tauhid. Artinya, kelak orang-orang mukmin di surga akan langsung melihat Allah dengan mata kepala mereka masing-masing. Orang-orang mukmin tersebut di dalam surga, namun Allah yang mereka lihat bukan berarti di dalam surga.
Allah tidak boleh dikatakan baginya di dalam atau di luar. Dia bukan benda, dia ada tanpa tempat dan tanpa arah. Inilah yang dimaksud oleh Al-Imam Abu Hanifah, bahwa orang-orang mukmin akan melihat Allah tanpa tasybih, tanpa kaifiyah, dan tanpa kamiyah. Al-Imam Abdullah Al-Harori, dalam Taklikat Al-Fiqhil Akbar, halaman 42, berkata, perkataan Abu Hanifah ini sangat penting. Banyak orang ketika dikatakan kelak penduduk surga dapat melihat Allah dengan mata kepala mereka, berprasangka bahwa Allah memiliki arah atau berhadapan, baik dengan jarak dekat atau jarak jauh. Ini pemahaman yang sangat berbahaya. Kemudian karya Abu Hanifah yang lain, berjudul Al-Wasiyah, yang dikutip oleh Mulla Ali Al-Qori dalam kitab Syarhul Fiqhil Akbar, halaman 70, beliau menuliskan, kita menetapkan sifat istiwa bagi Allah pada arasy, bukan dalam pengertian dia membutuhkan kepada arasy tersebut, juga bukan dalam pengertian bahwa dia bertempat atau bersemayam di arasy. Allah yang memelihara arasy dan memelihara selain arasy, maka dia tidak membutuhkan kepada makhluk-makhluknya tersebut. Karena jika Allah membutuhkan kepada makhluknya, maka berarti dia tidak mampu untuk menciptakan alam ini dan mengaturnya. Dan jika dia tidak mampu atau lemah, maka berarti sama dengan makhluknya sendiri. Dengan demikian, jika Allah membutuhkan untuk duduk atau bertempat di atas arasy, lalu sebelum menciptakan arasy di manakah ia? Artinya, jika sebelum menciptakan arasy dia tanpa tempat, dan setelah menciptakan arasy dia berada di atasnya, berarti dia berubah, sementara perubahan adalah tanda makhluk. Allah Maha Suci daripada itu semua dengan kesucian yang agung. Dalam kitab Al-Fiqhul Absat, halaman 57, Al-Imam Abu Hanifah menuliskan, Allah ada tanpa permulaan, azali, kadim, dan tanpa tempat. Dia ada sebelum menciptakan apapun dari makhluknya. Dia ada sebelum ada tempat, dia ada sebelum ada makhluk, dia ada sebelum ada segala sesuatu, dan dialah pencipta segala sesuatu. Maka barang siapa berkata, aku tidak tahu Tuhanku, Allah, apakah ia di langit atau di bumi? Maka orang ini telah menjadi kafir. Demikian pula menjadi kafir seorang yang berkata, Allah bertempat di arasy, tapi saya tidak tahu apakah arasy itu di bumi atau di langit. Dalam tulisan Al-Imam Abu Hanifah di atas, beliau mengkafirkan orang yang berkata, aku tidak tahu Tuhanku, Allah, apakah ia di langit atau di bumi. Demikian pula beliau mengkafirkan orang yang berkata, Allah bertempat di arasy, tapi saya tidak tahu apakah arasy itu di bumi atau di langit. Anda perhatikan, klaim kafir dari Al-Imam Abu Hanifah terhadap orang yang mengatakan dua ungkapan tersebut, adalah karena di dalam ungkapan itu terdapat pemahaman adanya tempat dan arah bagi Allah. Padahal sesuatu yang memiliki tempat dan arah sudah pasti membutuhkan kepada yang menjadikannya dalam tempat dan arah tersebut. Dengan demikian, sesuatu tersebut pasti merupakan sesuatu yang baharu, makhluk, bukan Tuhan. Mewaspadai penyimpangan akidah oleh Ibnu Qayyim atas nama Abu Hanifah. Tulisan Al-Imam Abu Hanifah di atas seringkali disalahpahami atau sengaja diputarbalikan pemaknaannya oleh kaum musyabbihah, sekarang Wahabiyah. Perkataan Al-Imam Abu Hanifah ini seringkali dijadikan alat oleh kaum musyabbihah untuk mempropagandakan keyakinan mereka bahwa Allah berada di langit atau berada di atas arasy. Padahal sama sekali perkataan Al-Imam Abu Hanifah tersebut bukan untuk menetapkan tempat atau arah bagi Allah. Justru sebaliknya, beliau mengatakan demikian adalah untuk menetapkan bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Hal ini terbukti dengan perkataan-perkataan Al-Imam Abu Hanifah sendiri seperti yang telah kita kutip di atas, di antaranya tulisan beliau dalam Al-Wasiyah, jika Allah membutuhkan untuk duduk atau bertempat di atas arasy, lalu sebelum menciptakan arasy di manakah dia? Dengan demikian menjadi jelas bagi kita, bahwa klaim kafir yang sematkan oleh Al-Imam Abu Hanifah adalah terhadap mereka yang berakidah tasybih. Yaitu mereka yang berkeyakinan adanya keserupaan antara Allah dengan ciptaannya. Termasuk dalam hal ini keyakinan sesat mereka yang mengatakan Allah bersemayam di atas arasy. Inilah maksud yang dituju oleh Al-Imam Abu Hanifah dengan dua ungkapannya tersebut di atas, sebagaimana telah dijelaskan oleh Al-Alamah Al-Bayadi Al-Hanafi dalam karyanya, Isyaratul Maram min Ibaratil Imam, halaman 200. Demikian pula maksud perkataan Al-Imam Abu Hanifah ini telah dijelaskan oleh Al-Muhaddis Muhammad Zahid Al-Kausari dalam kitab Takmilatus Saifis Sokil, halaman 180. Asy-Syaikh Alimullah Al-Qori di dalam Syarhul Fiqhil Akbar, halaman 197-198, menuliskan sebagai berikut.
Ada sebuah riwayat berasal dari Abu Muthi al-Balhi, bahwa ia pernah bertanya kepada Abu Hanifah tentang orang yang berkata, "Saya tidak tahu Allah apakah dia berada di langit atau berada di bumi." Abu Hanifah menjawab, orang tersebut telah menjadi kafir, karena Allah berfirman, Ar-Rahman alal arsy istawa. Dan arsy Allah berada di atas langit ketujuh. Lalu Abu Muthi berkata, bagaimana jika seseorang berkata, Allah di atas arsy, tapi saya tidak tahu arsy itu berada di langit atau di bumi. Abu Hanifah berkata, orang tersebut telah menjadi kafir, karena sama saja ia mengingkari Allah berada di langit. Dan barang siapa mengingkari Allah berada di langit maka orang itu telah menjadi kafir. Karena Allah berada di tempat yang paling atas. Dan sesungguhnya Allah diminta dalam doa dari arah atas bukan dari arah bawah. Kita jawab riwayat Abu Muthi ini dengan riwayat yang telah disebutkan oleh Al-Imam Al-Izzu Ibnu Abdissalam dalam kitab Halur Rumus, bahwa Al-Imam Abu Hanifah berkata, barang siapa berkata, saya tidak tahu apakah Allah di langit atau di bumi, maka orang ini telah menjadi kafir. Karena perkataan semacam ini memberikan pemahaman bahwa Allah memiliki tempat. Dan barang siapa berkeyakinan bahwa Allah memiliki tempat, maka orang tersebut seorang musyabbih, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Al-Imam Al-Izzu Ibnu Abdissalam adalah ulama besar terkemuka dan sangat terpercaya. Riwayat yang beliau kutip dari Al-Imam Abu Hanifah dalam hal ini wajib kita pegang teguh, bukan dengan memegang teguh riwayat yang dikutip oleh Ibnu Abil Izzi, yang telah membuat syarah risalah Al-Aqidatut Thahawiyah versi Aqidah Tashbih. Di samping ini semua, Abu Muthi al-Balhi sendiri adalah seorang yang banyak melakukan pemalsuan, seperti yang telah dinyatakan oleh banyak ulama hadis. Asy-Syaikh Mustafa Abu Saif al-Hamami, salah seorang ulama Al-Azhar terkemuka, dalam kitab karyanya berjudul Gausul Ibad bi Bayani Rosyad, halaman 99-100, menuliskan beberapa pelajaran penting terkait riwayat Abu Muthi al-Balhi di atas, sebagai berikut. Pertama, bahwa pernyataan yang dinisbatkan kepada Al-Imam Abu Hanifah tersebut, sama sekali tidak ada penyebutannya dalam Al-Fiqhul Akbar. Pernyataan semacam itu dikutip oleh orang yang tidak bertanggung jawab, dan dengan sengaja ia berdusta mengatakan bahwa itu pernyataan Al-Imam Abu Hanifah dalam Al-Fiqhul Akbar. Tujuannya tidak lain adalah untuk mempropagandakan kesesatan orang itu sendiri. Kedua, kutipan riwayat semacam ini jelas berasal dari seorang pemalsu. Riwayat orang semacam ini jika dalam masalah-masalah furu'iyah, atau fikih saja sama sekali tidak boleh dijadikan sandaran, terlebih lagi bila dalam masalah-masalah usuliyah, atau akidah. Mengambil periwayatan orang pemalsu semacam ini adalah merupakan pengkhianatan terhadap ajaran-ajaran agama. Dan ini tidak dilakukan kecuali oleh orang yang hendak menyebarkan kesesatan atau bid'ah yang ia yakini. Ketiga, periwayatan pemalsu ini telah terbantahkan dengan periwayatan yang benar dari seorang imam agung terpercaya, atau sikoh, yaitu Al-Imam Al-Izzu Ibni Abdissalam. Periwayatan Al-Imam Ibnu Abdissalam tentang perkataan Al-Imam Abu Hanifah jauh lebih terpercaya dan lebih benar, dibanding periwayatan pemalsu tersebut. Berpegang teguh kepada periwayatan seorang pendusta, atau kazab, dengan meninggalkan periwayatan seorang yang sikoh, adalah sebuah pengkhianatan yang hanya dilakukan seorang ahli bid'ah saja. Seorang yang melakukan pemalsuan semacam ini, cukup untuk kita klaim sebagai orang yang tidak memiliki amanah. Jika orang awam saja melakukan pemalsuan semacam ini dapat menjadikannya seorang yang tidak dapat dihormati lagi, terlebih jika pemalsuan ini dilakukan oleh seorang yang alim, maka jelas orang alim ini tidak bisa dipertanggungjawabkan lagi dengan ilmu-ilmunya. Orang alim semacam itu tidak pantas untuk kita sebut sebagai orang alim, terlebih kita golongkannya dari jajaran para imam terkemuka atau para ahli ijtihad. Dan lebih parah lagi, jika pengkhianatan pemalsu ini dalam 3 perkara tersebut di atas sekaligus. Padahal dengan hanya satu pengkhianatan saja sudah dapat menurunkannya dari derajat sikoh. Karena jika satu riwayat sudah ia dikhianati, maka kemungkinan besar terhadap riwayat-riwayat yang lain pun ia akan melakukan hal sama. Kemudian dalam bait syair di atas, Ibnul Qayyim tidak hanya membuat kedustaan kepada Al-Imam Abu Hanifah, namun ia juga melakukan kedustaan yang sama terhadap Al-Imam Yaqub. Yang dimaksud Al-Imam Yaqub dalam bait syair ini adalah sahabat Al-Imam Abu Hanifah, yaitu Abu Yusuf Yaqub ibn Ibrahim Al-Ansori. Dalam menyikapi perbuatan Ibnul Qayyim ini, Asy-Syaikh Mustafa Abu Saif Al-Hamami dalam Gausul Ibad, halaman 99, berkata, aku tidak ragu dalam apa yang dinyatakan oleh Ibnu Qayyim, ini adalah sebuah kedustaan untuk tujuan mempropagandakan keyakinan bid'ahnya.
Penilaian yang sama terhadap Ibnul Qayyim semacam di atas, juga telah diungkapkan oleh Al-Muhaddis Al-Imam Muhammad Zahid Al-Kausari dalam kitab bantahannya terhadap Ibnul Qayyim berjudul, Takmilatur Raddi ala Nunyah Ibnul Qayyim. Karya Al-Imam Al-Kausari ini adalah sebagai tambahan atas kitab karya Al-Imam Taqiyuddin As-Subki berjudul, As-Saifus, Sokil Fir Raddi ala Ibni Zafil, kitab yang juga berisikan serangan dan bantahan terhadap bid'ah-bid'ah Ibnul Qayyim. Yang dimaksud dengan Ibnu Zafil oleh Al-Imam Taqiyuddin As-Subki dalam judul kitabnya ini adalah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, murid dari Ibnu Taimiyah. Dengan demikian riwayat yang sering dipropagandakan oleh Ibnul Qayyim, yang juga sering dipropagandakan oleh kaum Wahabiyah, bahwa Al-Imam Abu Hanifah berkeyakinan Allah berada di langit, adalah kedustaan belaka. Riwayat ini sama sekali tidak benar. Dalam rangkaian sanad riwayat ini terdapat nama-nama perawi yang bermasalah, di antaranya, Abu Muhammad Ibnu Hayyan, Nuaim Ibnu Hamad, dan Nuh Ibnu Abi Maryam Abu Ismah. Orang pertama, yaitu Abu Muhammad Ibnu Hayyan dinilai daif oleh ulama hadis terkemuka, yang hidup dalam satu wilayah dengan Abu Muhammad Ibnu Hayyan sendiri, yaitu Al-Imam Al-Hafiz Al-Asal. Kemudian orang kedua, yaitu Nuaim Ibnu Hamad adalah seorang mujasim, berkeyakinan bahwa adalah benda. Demikian pula Nuh Ibnu Abi Maryam yang merupakan ayah tiri dari Nuaim Ibnu Hamad juga seorang mujasim. Dan Nuh Ibnu Abi Maryam ini adalah anak tiri dari Muqatil Ibnu Sulaiman, pemuka kaum mujasimah. Dengan demikian, Nuaim Ibnu Hamad telah dirusak oleh ayah tirinya sendiri, yaitu Nuh Ibnu Abi Maryam, demikian pula Nuh Ibnu Abi Maryam telah dirusak oleh ayah tirinya sendiri, yaitu Muqatil Ibnu Sulaiman. Orang-orang yang kita sebutkan ini, sebagaimana dinilai oleh para ulama ahli kalam, mereka semua adalah orang-orang yang berkeyakinan tasybih dan tajsim. Dengan demikian bagaimana mungkin riwayat orang-orang yang berakidah tasybih dan tajsim semacam mereka dapat dijadikan sandaran dalam menetapkan permasalahan akidah? Sesungguhnya orang yang bersandar kepada mereka adalah bagian dari mereka sendiri. Al-Imam Al-Hafiz Ibnul Jauzi dalam kitab, Dafu Syubhatit Tasybih, halaman 32, dalam penilaiannya terhadap Nuaim Ibn Hamad mengutip perkataan Ibnu Adi, mengatakan, dia, Nuaim Ibnu Hamad, adalah seorang pemalsu hadis. Kemudian Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal pernah ditanya tentang riwayat Nuaim Ibnu Hamad, tiba-tiba beliau memalingkan wajahnya sambil berkata, hadis munkar dan majul. Penilaian Al-Imam Ahmad ini artinya, bahwa riwayat Nuaim Ibn Hamad ada sesuatu yang sama sekali tidak benar.